salah satu bentuk sosialisasi. Ada salah, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat. Kita semua adalah milik Sang Kuasa, lahir dengan satu nyawa, dengan cerita dan harapan yang berbeda. Hidup mungkin bukan keputusan kita saat itu. Tak ada yang lahir langsung jadi kita. Tak ada yang lahir langsung jadi hebat. Semua butuh proses. Dan kita semua sama. Namun terkadang Tuhan menciptakan kita dengan cara yang berbeda. Ada yang sempurna, ada yang cacat, ada yang mewah, ada yang sederhana, ada yang selamat, dan ada. Kita punya hati dan pikiran yang sama, namun berbeda sesuai perkembangannya. Tak ada tangan, tak dapat melihat, tak dapat mendengar, tak dapat berbicara, tak bisa berjalan. Mereka tetap lahir meski tidak. Mereka bisa dibuang, dijual, bahkan dibunuh. Terkadang kita hanya mengejar kesempurnaan. Itu yang terlihat. Tak punya kaki, tanpa tangan menjadi berenang, tanpa kaki menjadi pelari, hanya terbatas terlihat jadi ahli, tuli, namun berprestasi. Mereka tak dapat melihat sini, tak dapat mendengar pujian. Mereka tak seperti kita. Namun Tuhan adil akan ciptaannya. Tuhan menempatkan segalanya. Bersyukur tak terdengar, pujian tak terucap, mata berkali
serta pejuang. Pengarang Jerome Pauline Sijabat. Penerbit Dia Pustaka Utama. Tahun terbit 2019. Ukuran dimensi buku 20 cm. Tebal buku 224 halaman. Pendahuluan. Buku ini bukan merupakan buku latihan soal matematika, melainkan bank soal kehidupan nyata yang harus diselesaikan oleh seorang tokoh bernama Jerome. Buku ini mengisahkan strategi Jerome dalam menghadapi persoalan yang dialami. Diawali dengan cerita perjuangannya sebagai pelajar di milik, sampai dengan karir YouTube-nya melalui channel Nihongo Mantabu. Isi resensi, Jerome yang lahir di tengah krisis moneter tahun 1998 harus menjalani awal kehidupannya dalam masa sulit. Singkat cerita, dia memilih berpindah ke Surabaya sampai akhirnya berhasil diterima di sekolah yang high class dan elit. Jerome masuk sekolah dengan kekurangan biaya yang tentunya sangat luar biasa karena status sekolah tersebut. Jerome mampu beradaptasi dengan teman-teman sekelasnya, dapat disebut Crazy Rich Surabaya. Setiap kali liburan sekolah tahun usai, Jerome harus menyiapkan telinganya menjadi pendengar yang baik tentang cerita liburan teman-temannya ke luar negeri. Atas dasar itulah, Jerome mempunyai mimpi untuk dapat pergi ke Disneyland. Sejak saat itu pula, Jerome bermimpi untuk kuliah di luar negeri. Sejak SMP, Jerome sudah rajin mencari informasi tentang beasiswa full ke luar negeri, sembari aktif berkiprah bidang olahraga dan musik. Sampai jenjang pendidikan SMA, ia sering menjuarai berbagai perlombaan, khususnya di bidang matematika. Pantang menyerah, Jerome pun belajar keras untuk mendapatkan beasiswa di NUS dan NTU Singapura. Walaupun gagal mendapatkan beasiswa di kedua universitas tersebut, Jerome tetap percaya pada takdir Tuhan bahwa belum tentu Roma yang ia tuju merupakan Roma terbaik yang Tuhan sediakan untuknya. Ia pun lolos beasiswa Mitsui Bushan Scholarship untuk S1 di Jepang. Di sini perjuangannya masih berlanjut. Jerome masih harus meningkatkan kemampuan bahasa Jepangnya dan mempersiapkan tes masuk universitas di Jepang. Jerome gagal masuk universitas yang menjadi incarannya, yaitu Tokyo University. Akan tetapi, Jerome berhasil masuk ke Waseda University. Jerome tidak hanya berfokus di pendidikan, ia tetap menggeluti kegemarannya membuat short video yang sejak dahulu sering dilakukan. Fenomena YouTuber yang saat itu sedang naik daun akhirnya memicu keinginan Jerome untuk membuat channel YouTube. Akhirnya Jerome berhasil merealisasikan channel YouTube-nya Nihongo Mantabu bersama teman-teman bagian Jepang. Kesuksesan channel YouTube-nya membuat dia sering berkolaborasi dengan beberapa YouTuber lain. Ia juga sering diundang menjadi guest star serta pembicara saat pulang ke Indonesia. Keunggulan buku ini memiliki banyak kelebihan. Bahasa yang digunakan cukup ringan, mudah dipahami, dan tidak membosankan. Membaca seolah-olah diajak turut serta bercerita langsung oleh Jerome sang penulis. Di dalam buku juga terdapat ilustrasi-ilustrasi sehingga membuat ceritanya berkesan lebih hidup dan menarik. Motivasi yang disampaikan juga lebih mudah dipahami. Buku ini menyajikan berbagai ilustrasi soal matematika yang memiliki makna filosofis di dalamnya. Sedikit kekurangan dalam buku ini yaitu adanya beberapa halaman yang menggunakan warna halaman dan warna huruf yang kurang kontras sehingga menjadi sulit dibaca. Selain itu, dari esensi isi, buku ini kurang menyebutkan tentang kehidupan dan kultur Jepang serta cara Jerome beradaptasi saat pertama kali datang ke Jepang. Simpulan, buku ini sangat cocok untuk
sedang mencari bahasa ringan namun tetap memberikan motivasi dan inspirasi. Hal ini karena setelah membaca cerita perjuangan Cirone, membaca seakan mendapat dorongan dan inspirasi untuk mengejar mimpi yang telah dicita-citakan. Buku ini juga bernilai edukatif karena membaca dapat mengambil tips untuk belajar dari pengalaman Cirone. lewat buku Change Your Habit. Identitas esensi judul buku Change Your Habit. Penulis Ismail Beka. Penerbit Cesar Media Pustaka. Tahun terbit Maret 2018. Dimensi buku 13 kali 20 cm. Tebal buku 228 halaman. Pendahuluan. Isnaini Deka merupakan seorang penulis yang gemar berbagi ilmu dengan selalu membagikan status penuh motivasi dan mengasihkan. Isnaini memiliki harapan agar semakin banyak orang yang merasakan manfaat dengan dirinya. Oleh karena itu, Isnaini menuliskan buku bergenre non-fiksi ini dengan tujuan memotivasi dan menyadarkan para pembaca untuk memulai awal perubahan. Sebuah perubahan dengan meninggalkan kebiasaan buruk pada hari kemarin dan memulai kebiasaan baru pada detik ini juga. Dengan judul Change Your Habit mengajak pembaca untuk mengubah kebiasaan buruk yang ada dalam diri. Karena kebiasaanmu hari ini adalah cerminan masa depanmu. Sesungguhnya kebiasaan yang dilakukan seseorang merupakan cerminan kepribadian orang tersebut. Orang lain akan menilai diri seseorang dari hal-hal yang terlihat di depan mata mereka. Apabila yang mereka rekam adalah kebiasaan buruk, maka mereka akan cenderung mengecap diri seseorang sebagai pribadi yang buruk. Sebaliknya, apabila kebiasaan baik yang direkam, maka seseorang cenderung dinilai baik oleh orang lain. Dari kebiasaan inilah masing-masing individu mampu menilai seberapa besar diri seseorang telah berkembang untuk layak dikatakan dewasa atau justru masih kekanak-kanakan. Buku ini memaparkan langkah-langkah untuk mengubah kebiasaan diri dengan beberapa tahapan. Antara lain, mari bersama mewujudkan potensi dengan cara mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk terlebih dahulu. Beranilah bercita-cita, mengambil langkah-langkah baru, dan berani melakukan tindak lanjut atas ilmu yang dimiliki. Ganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik, lalu berusahalah menjadi pribadi yang berorientasi ke depan. Buku ini menyajikan quotes penyemangat yang menginspirasi pembaca agar pantang menyerah dalam melakukan perubahan. Seperti tantangan dan hambatan jelas akan ada. Kuncinya adalah bersemangat dan tetap jalani semua dengan penuh keyakinan. Katakan pada dunia bahwa Anda adalah manusia hebat dengan segudang ide cemerlang yang siap Anda perjuangkan. Katakanlah bahwa Anda manusia hebat yang siap hadapi tantangan dengan jiwa yang kuat.
sehingga cita-cita berhasil Anda dapatkan. Jadilah manusia yang istimewa. Usahalah semaksimal mungkin. Pasrahkan segala perjuangan kepada Tuhan. Jadilah manusia yang terus melakukan perubahan and change your habits. Keunggulan buku. Buku yang berjudul Change Your Habit tahapan-tahapan seseorang untuk dapat melakukan perubahan sejak dini dengan memulai kebiasaan baik guna meniti masa depan. Buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bercorak milenial, dan pemilihan diksi yang bagus. Terdapat nilai-nilai moral dan penggunaan salah yang membuat pembaca semakin mudah memahami kalimat yang ditulis. Ditampilkan pula tips dan kalimat motivasi yang dapat menyadarkan para pembaca akan pentingnya respek menuju arah perubahan yang lebih baik. Selain itu, buku ini juga menarik untuk dibaca karena sangat kontekstual, yakni banyak orang yang bimbang dan kurang percaya diri akan kemampuan yang dimiliki. Kekurangan buku, sedikit kekurangan di dalam buku ini, yaitu masih dijumpai beberapa kesalahan penulisan kata, pemilihan diksi yang kurang familiar, dan beberapa istilah yang konsisten. Pada setiap babnya juga terdapat penjelasan yang dirasa kurang sesuai dengan judul yang dicantumkan di awal bab. Untuk simpulan, buku ini sangat memotivasi, aplikatif, dan inspiratif karena ditulis dari kisah orang-orang sukses di dalamnya. Oleh karena itu, buku ini layak dibaca oleh seseorang yang memiliki keinginan untuk mengubah kebiasaan buruk dalam diri